Ya, apa kabar pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada? Saya Rina Chandra, senang sekali kembali menjumpai Anda di program Lensa Publik. Dan kali ini kita akan membahas tentang sektor pertanian, yang nanti akan membahas tentang masalah optimalisasi lahan yang hingga kini menjadi permasalahan di Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu kita akan berbincang dengan beberapa orang narasumber untuk membahas tentang strategi percepatan swasembada beras khususnya di Kalimantan Utara. Yang pertama saya sapa dulu yaitu Bapak Brigjen TNI Putra Widyastawa, Ketua Koordinator Pelaksana Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Utara. Apa kabar Pak Brigjen? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Terima kasih sudah Rina berkenan hadir di program Lensa Publik, Bapak. Sama-sama. Ya, yang kedua ada Profesor Insinyur Muhammad Asraf, SP, MSI, PhD sebagai tenaga ahli pendamping Balai Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Rin, terima kasih. Ini kesempatan spesial kita berbincang masalah pertanian dengan Prof ini ya. Oke. Yang ketiga tidak asing bagi kita semua yaitu Bapak Insinyur Heri Rudiono MSI sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Bapak sehat? Waalaikumsalam. Oke, Bapak-bapak, karena mengingat waktu kita terbatas, kita langsung saja ya Pak ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang percepatan swasembada beras melalui optimalisasi lahan. Saya coba pertama dari Pak Brigjen dulu yang pertama. Ya, Pak Brigjen, sesuai dengan tupoksi Bapak yaitu sebagai Satgas Swasembada Pangan. Sebagai Ketua Satgas, apa strategi yang Bapak lakukan diterapkan untuk mempercepat pencapaian daripada swasembada beras itu sendiri? Baik, strategi saya selaku koordinator lapangan Satgas Swasembada Pangan regional wilayah Kalimantan, termasuk salah satunya dia adalah Provinsi Kalimantan Utara, tentu tidak terlepas dari apa yang menjadi direktif Kementan atau Mentan dalam hal ini. Oplah ini adalah salah satu bagian dari upaya kita meningkatkan swasembada pangan di Provinsi Kaltara. Nah, untuk meningkatkan itu sesuai dengan tugas yang kami terima dalam SK Mentan 657, tentu saya harus memastikan koordinasi antara stakeholder terkait. Ya, tidak hanya Kementerian Pertahanan saja yang terlibat di sini. Walaupun sebagai leading sektor, tetapi juga ada kementerian dari pekerjaan umum, termasuk pelibatan dari unsur TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini di sini adalah jajaran Korem 092 Maharaja Lila, para dandim sampai dengan tingkat Babinsa, memastikan koordinasi antara ketiga stakeholder ini bisa berjalan di lapangan sehingga kendala-kendala yang mungkin menjadi hambatan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi mengawasi semuanya semua berjalan lancar begitu Pak ya? Betul sekali. Baik, saya kembali coba ke Prof Asraf ya, tenaga ahli kementerian di bidang sumber daya khususnya pertanian begitu Pak ya, dari Kementerian Pertanian. Bapak berdasarkan data nih, bicara data, riset dan sebagainya, bagaimana sih sejatinya kondisi dari potensi Kaltara itu sendiri dalam mewujudkan swasembada pangan? Karena kita tahu bahwa Kaltara ini punya potensi untuk menjadi lumbung pangan gitu bagi provinsi ini untuk kedepannya. Bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi ada dua persoalan fundamental yang dihadapi setidaknya di dalam pembangunan sektor pertanian. Dalam konteks ini adalah produksi pertanian. Pertama adalah ketersediaan sumber daya manusia pertanian. SDM-nya Pak ya? Ini penting sekali. Karena sekarang ini kita dikena aging society untuk farmers. Jadi penuaan umur petani makin lama kan makin tua. Sehingga kita butuh pelibatan kaum muda, milenial. Kita bisa bayangkan, kita punya lahan, kita punya air, kita tidak punya petani. Itu menjadi persoalan. Nggak ada yang mau jadi petani begitu Pak ya? Jadi dalam konteks ini, we cannot image tanpa farmers, hubungan farmers di petani milenial, kita harus bisa invite ke dalam. Itu satu. Dari sisi sumber daya manusia mulai dari petani sampai kepada penyelenggara di atas. Jadi
kita tidak ingin ada semacam dampak negatif dari desentralisasi otonomi ini Betul. terhadap fungsi koordinasi yang akan dilaksanakan di dalam provinsi hutan. Itu kan pertama. Yang kedua adalah kita sangat berharap bahwa permasalahan fungsi tadi disampaikan Pak Jenderal, koordinasi antar lembaga maupun kelembagaan yang berada di sepanjang rantai penanganan produksi itu harus tertata rapi dengan baik. Clear sekali siapa yang akan melakukan apa. Itu salah satu fungsi Betul. dari Pak Jenderal dan Pak Kadis. Ya. Jadi dua persoalan ini kita tidak boleh ego sektoral. Oke. Seluruh kelembagaan yang terlibat di dalam membangun pertanian ini tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian saja. Itu tidak mungkin, impossible. Di sana ada Melibatkan semua TNI, di begitu sana ya, oke. adalah gubernur, ada kadis, kabupaten, kota, provinsi, sampai BBWS, PU, Bulog dan seterusnya. Ya. Itu masuk dalam. Jadi ini dari sisi penanganan SDM, kemudian dari sisi fungsi koordinasi itu harus benar bisa terukur, berjalan dengan baik. Ya. Dipastikan bahwa program ini dari pusat itu berjalan betul sampai ke bawah. Ya. Sehingga target penanganan produksi itu bisa dicapai. Kalau mendengar penjelasan dari Prof. Asar sepertinya optimis sekali begitu ya. Ya, Nah, kita coba sangat beralih optimis. ke Pak Kadis nih. Ya, ya, oke. Kita Sebagai berjuang. tuan rumah dalam tanda petik ya. Pak Kadis, bicara Ya, ya. soal menuju swasembada beras Ya, ya, bagi ya. Kaltara, sebenarnya seberapa besar sih Pak potensi lahan tidur? Kita tahu ya di Kaltara, Ya, ya, khususnya ya. di Tarakan juga demikian. Lahan-lahan marginal itu masih banyak dan dapat dioptimalkan untuk pertanian padi dalam hal ini beras. Ya, Bagaimana Pak? Ya, oke. Yang pertama saya terima kasih sekali atas dukungan dari teman-teman TNI dan Pak Prof dari kementerian. Tahun ini kita dapat alokasi di tahun 2025 Oke. itu untuk 10.498 hektar optimasi lahan. Ini akan mempercepat target swasembada beras di Kaltara. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya memang kita meningkatkan indeks pertanaman yang dari nol, yang tadi lahan-lahan tidur, itu menjadi ditanami. Kemudian yang lahan-lahan baru 100% atau sekali tanam dalam setahun bisa menjadi 2 kali. Yang sawah-sawahnya masih tidak ada batasnya, tidak ada pematang, nanti dibuat pematangnya. Harapan kita termasuk bagaimana mengatur tata air mikronya sawah, sehingga sawah itu bisa memberikan produktivitas yang tinggi. Nah, harapan kita ya dengan dukungan ini ya Kaltara akan cepat untuk swasembada beras. Swasembada pada, Iya. apalagi nanti ada program makan bergizi Bergizi gratis gratis, begitu betul. Pak ya. Oke, saya coba kembali ke Pak Brigjen TNI Putra Widya Setawa. Bapak, adakah tantangan besar yang dihadapi oleh Satgas, ini namanya Satgas nih pasti Iya. banyak sekali tantangan di lapangan gitu dalam rangka mengkoordinasikan, apalagi masalah optimasi lahan, kemudian daerah terpencil dan sebagainya. Apa yang dihadapi Pak? Tentu tantangan yang ada di lapangan cukup variatif ya, sehingga treatmentnya pun jadi sangat bervariasi. Oke. Tetapi dengan memastikan koordinasi antar lembaga ini terbangun dengan baik, tentu semua tantangan itu bisa kita atasi semaksimal mungkin. Demikian. Spesifiknya kalau di Kaltara apa Pak? Yang kasus-kasus mungkin yang di depan mata dihadapin begitu? Spesifikasinya ya. Sepertinya dari hasil perbincangan kami sebelumnya dengan beberapa teman-teman dari BWS ya, saluran irigasi yang kemudian diperlukan untuk mendukung peningkatan oplah itu memerlukan perhatian yang cukup serius. Tentu di situ harus dikerahkan sumber daya yang lebih besar. Ya, itu yang vital ya Pak ya? Iya, betul. Karena kan areal sawah yang menjadi sasaran oplah tempat kita ini juga tantangannya tidak kecil karena semuanya Berkontur dan sebagainya. Iya, kontur. Oke. Kemudian karakter Lahannya Pak ya? sawah yang Ya. berupa ini ya, Kita tanah rawa. rawa. Ya, Tanah banyak rawa. rawa. Oke. Ada sebagian yang juga berupa sawah tanda hujan. Nah, itu memerlukan treatment untuk ekosistem tata kelola air yang berbeda. Oke. Tetapi saya berkeyakinan respon dari teman-teman baik dinas provinsi maupun kabupaten yang ada di wilayah Kaltara ini
dari pertanian maupun dari BWS juga cukup bagus ya. Artinya optimisme kita untuk menangani semua varian dari tantangan itu pasti bisa dilakukan. Pasti bisa dengan terselesaikan kerjasama. begitu ya. Ya. Oke, baik. Demikian. Kita coba bicara dari kacamata teknologi nih, kembali ke Prof. Ashraf gitu. Ya, saat ini teknologi apa sih Pak yang dimanfaatkan atau mungkin cocok buat Kaltara dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian? Oke, baik. Jadi dari sisi teknologi, optimasi lahan yang kita akan laksanakan ini, itu kan butuh gunaan teknologi. Ya. Teknologi tersedia, tapi kan harus diikuti oleh skill operator. SDM-nya yang baik. ya Pak ya. Oke. Kita dropping petani milenial tanpa menguasai skill operator gitu, teknologi itu akan menjadi salah satu hambatan di lapangan. Karena itulah Kementerian Pertanian kemarin bersama seluruh stakeholder itu memberikan pendampingan pelatihan untuk menggunakan alat itu. Yeah. Itu satu. Oke. Jadi ada penguatan kapasitas SDM operator, Yeah. Pak Jenderal, Pak Kadis di lapangan. Itu satu. Sarana prasarana lengkap, Iya. SDM-nya juga SDM harus kuat. Oke. Kalau tidak itu tidak bisa. Yang kedua, bahwa tipologi lahan di Kaltara ini kan antar kabupaten juga sangat variatif. Variatif. Sehingga barangkali meskipun itu tersedia teknologi, kalau nanti dalam perjalanannya butuh modifikasi, katakanlah yang sifatnya agak amfibi sedikit, jadi karena itu bervariasi. Jadi itu salah satu yang harus diatasi sehingga teknologi lengkap, alat lengkap, operator milenial jalan, kemudian ada modifikasi teknologi. Kita berharap dengan penggunaan teknologi itu optimasi berjalan baik dan lancar. Oke, baik. Gerakan di lapangannya sudah, kemudian teknologi sudah. Nah, saya coba beralih ke Pak Kadis nih. Bagaimana dengan kebijakan? Ini penting sekali. Bagaimana kebijakan dan prioritas dari Dinas Pertanian Kaltara dalam rangka mendorong petani lokal untuk memanfaatkan lahan yang ada secara maksimal, Pak? Apa yang dilakukan? Jadi target provinsi maupun kabupaten kan memang kita ingin menjadi lumbung pangan nasional, swasembada pangan, dan kita bisa menjadi penyuplai di IKN kan gitu. Sehingga maka kita berupaya supaya memang sumber daya yang ada di Kaltara ini semuanya dibangkitkan ya, kemudian termasuk produk-produknya ya kita upayakan kita bisa menyiapkan sendiri, baik itu pangan, baik itu beras maupun sumber-sumber pangan lainnya termasuk daging, telur, sayur ya. Nanti itu maka dengan dukungan Pak Gubernur ya kita coba kan kita juga sudah ada bagaimana pemberdayaan produk lokalnya ya, termasuk sektor pertanian kan gitu. Kemudian di kabupaten juga dukungan penganggaran cukup bagus. Di provinsi kita juga ada, sehingga kita bisa sharingkan antara APBD 2, APBD 1 dan APBN. Sehingga mana-mana yang tidak ada di APBN ya APBD 1, yang APBD 1 tidak bisa ya APBD 2. Saling mengcover begitu ya. Harapan kita memang ya kita tidak ada kendala. Cuman yang namanya pekerjaan masih ada masalah. Tapi dengan lakukan kolaborasi yang baik, termasuk yang kita laksanakan hari ini koordinasi, baik itu dari jajaran kabupaten, provinsi, TNI termasuk juga Polri, ya kita upayakan supaya target-target pemerintah daerah bisa menjadi lumbung pangan bisa tercapai. Oke, jadi tidak ada kata tidak sebenarnya, semua sudah bergerak begitu ya. Betul. Saya kembali ke Pak Brigjen. Pak Brigjen, bagaimana sejauh mana peran TNI sendiri terhadap, saya bicara petani lokalnya nih, hubungan saling mendukung antara pihak TNI dengan masyarakat lokal begitu Pak? Apa yang sudah selama ini dijalin begitu? Sebenarnya yang dilakukan unsur TNI dalam hal ini Babinsa di lapangan sudah terbangun sejak dulu ya. Tidak zaman sekarang saja, tidak soal zaman sekarang saja. Begitu ya. Artinya kalau kemudian kita mendapatkan tugas untuk menggerakkan masyarakat lokal khususnya, tentu tidak ada masalah. Selama ini mereka justru termotivasi dengan kehadiran para Babinsa. Sesuai dengan foksinya Babinsa itu di lapangan. Karena sudah dianggap dekat dengan masyarakat sudah Pak, cukup dekat. Baik. Ya, saya kembali ke Prof. Ashraf lagi. Bapak, pendampingan dari Kementerian Pertanian sendiri sejauh ini dalam rangka meningkatkan kapasitas petani lokal, khususnya dalam menghadapi tantangan agrikultur modern nih Pak ya, kan sekarang semua serba modernisasi gitu. Apa yang dilakukan Pak?
Oke, sebelum saya lupa, saya follow up Pak Chandra. Siap. Kita untuk mengantisipasi itu, kita menurunkan brigade pangan. Betul. Oke. Brigade pangan. Jadi Kementan bersama stakeholder lain, Satgas, tim semua itu akan melakukan pendampingan di lapangan. Karena bisa dibayangkan petani baru milenial turun langsung diturunkan begitu tanpa pembekalan skill segala macam, dan possibility untuk menarik petani lokal itu akan terbuka. Betul. Sangat terbuka. Dan di situ nanti akan clear sekali bagaimana proses produksi, input, sarana, proses sampai pembagian hasil. Bagian hasil. Itu akan diurai sehingga clear sekali apa peran petani lokal ke brigade pangan, peran brigade pangan itu sendiri dalam penguatan kapasitas petani dan seluruh stakeholder, di mana nanti Babinsa, Betul. dinas, kabupaten, kota, PL. penyuluh itu semua akan bergerak. Jadi harus bergerak bersama. Jadi kita tidak bisa mendekati pembangunan pertanian sekarang hanya dengan Kementerian Pertanian. Betul. Oke. Pokoknya sehingga rentang kendali Ya. Pak Satgas itu akan berjalan sampai ke bawah. Jadi ada penguatan kapasitas petani lokal dan brigade pangan yang Karena melalui pintu beliau ini semuanya akan lebih mudah begitu ya, langsung keterjun ke lapangan begitu. Baik, Bapak tadi soal agrikultur modern itu, apa yang strategi yang dilakukan oleh Kementan dalam hal ini? Ya, jadi sekarang ini kan untuk bisa mau involve petani milenial, mereka mau Pak, satu catatan, dia harus pakai teknologi. Kalau perlu dia nyiram pakai HP. Tidak lagi manual ya Pak ya, semua operator gitu. Itu mereka tidak akan terang. Yang kedua, mereka harus memastikan ketika working di agriculture itu untung. Kalau dia tidak untung, dia akan lihat. Oke. Nah, jadi ada aspek involve dari petani milenial dan dia bisa lihat untuk. Yang ketiga, dia akan punya dampak positif ketika diuji cobakan brigade 1, brigade 2. Lalu dia kalkulasi. Ini untung, yang lain akan Mengikuti. Jadi kita berharap sekali bahwa ada kesulitan tim di Satgas dan seluruh stakeholder di dalam sehingga bisa mendorong penanganan produksi. Setelah itu ada lagi penanganan di hilir, bukan hanya produksi. Bisa dibayangkan produksi berlipat dan dia beli. Betul. Itu yang dimaksud tadi oleh Pak Satgas bahwa kita butuh koordinasi. Jadi nanti siapa yang beli sampai seterusnya, siapa yang proses pasca panen itu akan tersedia sampai di situ. Bergerak sesuai perannya masing-masing begitu Pak ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, tadi juga disinggung soal pendidikan, kemudian teknologi gitu. Bagaimana Dinas Pertanian bekerjasama dengan sektor lain dalam hal ini untuk baik di bidang pendidikan maupun teknologi tadi untuk memperkuat yang namanya kapasitas petani. Kita tahu masyarakat lokal lebih cenderung ke perikanan lah ya, kemudian harus bergeser dalam tanda petik nih Pak Kadis ke pertanian, pasti butuh edukasi dan lain-lainnya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sejauh ini? Jadi sebenarnya kalau petani itu di sektor pertanian. Oke. Kalau di perikanan namanya nelayan, kan gitu dia. Jadi sebenarnya sudah adanya masing-masing. Memang ada beberapa wilayah yang memang dia juga petani, dia juga nelayan. Nah, tinggal memang manajemen waktu saja. Artinya kapan dia ke laut, kapan dia di darat, itu semuanya bisa Jadi tidak meninggalkan pekerjaan yang lama begitu ya Pak Kadis. Kan nelayan juga tidak tidur di laut kan, dia tetap tidur di rumah. Gitu dia. Iya. Jadi dalam rangka meningkatkan SDM, yang pertama ya melalui pembekalan, ya baik itu melibatkan stakeholder, ada perguruan tinggi, ada UBT, ada Unikal, kemudian ada lembaga pendidikan, lembaga pelatihan yang dari Kementerian Pertanian, yang kita selalu berikan itu motivasi. Dan yang kedua, sekarang semua petani kan semua punya Android. Jadi ilmu itu dunia akhirat ada semua di situ. Tinggal di searching gitu Pak ya. Tinggal kita mendorong supaya mereka tidak berteori saja. Ada prakteknya, supaya praktek pemerintah backup sarananya. Itulah bagaimana kita melakukan penyuluhan, tapi harus ada yang dipraktekkan. Tidak bisa menyuluh, nanti kamu pupuk ini pakai itu, tapi barangnya tidak ada. Nah, makanya dikira melalui sekolah lapang, melalui pembekalan, melalui demplot kan. Termasuk tahun ini dari TNI, dari Polri merekrut untuk yang masuk dalam polisian dari alumni SMA, SMK atau yang dari perguruan tinggi yang sektor pertanian. Dan ini nanti
banyak tenaga-tenaga muda nanti untuk menggeluti di pertanian. Nah, kemudian kita juga membina ada petani milenial. Yang hari ini saya juga diundang. Setelah ini saya akan memberikan pembekalan di petani milenial, teman-teman HKPI. Jadi semuanya berkiprah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari pertanian atau si Jenderal Gubernur, saya selaku yang men-trigger saja. Kita trigger supaya dia lebih cepat. Ya. Kalau memang dia mau hobi bertanam padi, ya sudah, kita kasih ilmunya. Ya. Kalau memang dia ingin menjadi ahli cabai, ya kita kasih ilmunya. Support full Iya, gitu kalau ya. dia ingin tanam semangka, ya kita ilmunya. Nanti teman-teman boleh cek apa yang Dinas Pertanian lakukan, boleh cek langsung ke lapangan. Nanti supaya nanti tidak bilang Kadis Pertanian ngomong-ngomong doang, tapi boleh cek ke lapangannya. Betul. Ya. Apa yang sudah kita bina mereka. Kalau petani mendapat penghasilan 50 juta, 60 juta itu barang biasa, bukan aneh gitu. Gitu Ya, ya. mungkin pemirsa di rumah harus mendengar nih informasi dari Pak Gadis bahwa sekarang yuk para milenial bergerak kita menjadi petani Iya, cocok. milenial. Mantap. Oke, Bapak, saya kembali ke Pak Brigjen lagi. Pak, bagaimana soal keamanan distribusi hasil panen? Nah, ini ya, nanti bocor begitu Pak, tidak sampai pada sasarannya, dan kita tahu daerah Kaltara ini kan banyak jalan-jalan tikus gitu ya, terpencil gitu kan. Nah, bagaimana menggaransi distribusi hasil panen itu tepat sasaran kepada masyarakat kalau tadi bicara tentang swasembada pangan gitu ya. Nanti sejahteranya hanya di kota saja Pak, bagaimana dengan pinggiran dan sebagainya? Pendapat Bapak tentang hal ini? Untuk pengamanan hasil Iya. panen di dalam pendistribusiannya itu tentu kita memerlukan kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian ya, tidak hanya dari kami, tetapi kami akan pastikan bahwa distribusi panen itu bisa sampai ke daerah-daerah terpencil ya, dengan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait. Dan kita juga tetap akan menggandeng teman-teman dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten untuk memastikan bahwa pendistribusian hasil panen itu bisa dilakukan secara tepat sasaran. Demikian. Jadi tidak ada lah namanya bocor begitu Pak ya. Betul. Semuanya pasti akan tergaransi bahwa semua pemerataan itu akan ada di Kaltara gini. Oke, Pak, saya beralih ke Prof. Asraf lagi. Kira-kira dari percakapan kita, dari Bapak, observasi Bapak selama ini, teknologi apa sih Pak yang direkomendasikan untuk Kaltara, khususnya untuk optimalisasi lahan? Ya, oke. Yang pertama adalah optimalisasi lahan itu kan butuh konstruksi. Kan? Sebelum konstruksi itu kan amat ditentukan oleh prekonstruksi. Salah satu diantaranya adalah survei, investigasi, dan desain. SID. Kalau SID-nya belum tuntas, we cannot go ahead. Nah, jadi kita memastikan tadi Pak Satgas, Pak Gadis, bahwa pengerjaan survei, investigasi, dan desain oleh teman-teman di perguruan tinggi di Kaltara ini dikerjakan oleh Universitas Borneo Tarakan, itu harus segera dipusat. Karena itu sungguh-sungguh akan mempengaruhi konstruksi kita. Jadi itu penting sekali. Jadi itu salah satu di antara faktor penting untuk menuju konstruksi di lapangan. Oke. Jadi semuanya sudah tidak ada kendala nih saya melihatnya ke depannya. Jadi semua teknologi dan sebagainya juga sudah siap begitu. Pak Gadis, terakhir mungkin ada himbauan dan ajakan buat pemirsa di rumah, khususnya kaum milenial. Silakan closing statement-nya. Oke. Jadi saya mengajak kepada generasi muda, petani-petani muda, petani-petani yang memiliki masa depan, ya. Kaltara dari tangan Anda, ya. Swasembada pangan ada di tangan Anda. Saya sudah, kalau dalam teorinya kan saya sudah masuk generasi X player ya sebenarnya, cuma disingkat X saja. Jadi teman-teman yang muda, ayo silakan semuanya sesuai dengan sumber daya yang ada. Jangan Anda malu jadi petani. Justru Anda akan jaga jadi petani. Anda menjadi pahlawan pangan nasional, dan itu menjanjikan ya. Di Kaltara dengan jumlah penduduk mau mendekati 800.000, peluangnya cukup besar ya, baik itu menjalankan pangan, peternakan, perkebunan.
kita posisi di perbatasan ya, bisa lakukan ekspor. Kita di Alki 2 bisa kita keluar negeri ya. Nah, tinggal silahkan tunjukkan motivasi Anda, tunjukkan semangat Anda. Pemerintah akan mengawal dan mendorong sampai Anda berhasil. Demikian, terima kasih. Ya, oke. Berarti siap menjadi lumbung pangan bagi Yes. Kaltara ya Pak ya? Wajib, Oke. yes. Baik, Prof. Arsaf terakhir silakan closing statement-nya Oke, untuk masyarakat Kaltara. Sesuai arahan Pak Menteri Pertanian, Ya. bahwa program optimasi lahan pertanian ini sungguh-sungguh kita ekspektif dalam jangka pendek dan panjang untuk bisa menangani produksi pertanian. Ya. Setelah produksi pertanian stabil, kan harapan kita bukan hanya berdampak positif terhadap Kaltara, terhadap kabupaten kota di daerah Kaltara, tapi kita berharap secara nasional akan punya dampak produksi besar, sehingga penanganan konsumsi domestik untuk pangan itu bisa teratasi dengan baik. Dalam arti yang luas, kita bisa ekspor. Jika itu terjadi, maka pendapatan real bangsa dan negara yang juga bisa didistribusi kembali kepada petani, itu bisa tercapai. Jadi intinya kesejahteraan petani dan kesejahteraan nasional. Dan memenuhi kebutuhan secara nasional begitu Pak ya. Baik, closing statement dari Pak Brigjen silakan. Masa depan bangsa kita ini terletak pada anak-anak muda kita Ya. sebagai generasi penerus ke depan. Menjadi petani di masa datang sangatlah menjanjikan, apalagi sudah disupport oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan sudah ditegaskan oleh Bapak Menteri Pertanian sebagai petani modern. Tentu itu akan memberikan harapan kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Mari bergabung menjadi petani milenial di dalam Brigade Pangan. Sukseskan swasembada pangan ini dengan campur tangan dan keterlibatan anak-anak muda sebagai generasi penerus yang akan datang. Terima kasih. Ya, super sekali Pak Brigjen. Terima kasih Bapak-Bapak Oke, semua. terima kasih. Perbincangannya hari ini semoga Kaltara dapat segera menuju swasembada pangan, menjadi lumbung pangan bagi Kaltara terutama, dan mudah-mudahan juga banyak pemirsa di rumah kaum milenial tertarik untuk menjadi petani begitu ya. Ya, terima kasih kehadirannya di Ekoto TV di program Lensa Publik. Pemirsa Ekoto TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya tentang sektor pertanian yang khususnya membahas tentang percepatan swasembada beras melalui optimalisasi lahan. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik. Salam. Salam.